Sebagian banyak sukulen yang ada di rumah ini dikirim secara online, jadi cuma ada beberapa aja yang aku beli langsung. Biasanya aku beli langsung tanaman sukulen ini di Lembang, Bandung. Karena toko online masih ada di Bandung, jadi untuk pengirimannya juga nggak terlalu lama. Biasanya sukulen yang datang itu masih dalam keadaan segar, kalaupun ada yang layu, paling hanya 1 atau 2, dan itu pun masih bisa dibikin segar lagi dengan cara water propagation. Biasanya toko online sukulen yang aku terima itu packagingnya 2 lapis kayak gini, jadi jarang ada yang rusak, asal jangan terlalu lama di perjalanan. Kali ini aku cuma beli 4 sukulen mini aja, dan sebenarnya sih aku lagi butuh potnya untuk repotting tanaman sukulen yang lain. Biasanya sukulen itu dikirim dalam kondisi yang masih ada akarnya, atau juga yang hasil potongan tanpa akar atau akarnya cuma sedikit. Yang ini contoh dari hasil potongan dan akarnya sedikit banget. Kondisinya masih segar, jadi bisa langsung ditanam ke media tanam. Nah, kalau yang ini dikirim masih ada akarnya, jadi akar yang tuanya ini nanti bisa dipotong dulu biar merangsang pertumbuhan akar baru. Setelah dipotong bagian akar tuanya, jangan langsung ditanam, tapi biarkan luka potongannya itu mengering 3-4 hari, baru ditanam. Yang ini hasil potongan dan akarnya sedikit banget, tapi nyampenya masih segar. Ada 2 cara menangani sukulen yang sampai tanpa akar atau dalam bentuk potongan. Yang pertama, kalau dalam keadaan segar itu bisa langsung ditaruh ke media tanam. Dan yang kedua, bisa disimpan di botol air atau dengan water propagation sampai tumbuh akar, lalu setelah tumbuh akar, tanam ke media tanam. Jangan lupa bersihkan daun-daun kering di bagian bawah atau daun mati biar nggak terkena penyakit. Aku mau langsung tanam sukulen yang tadi potongan yang tanpa akar ke media tanam langsung. Media tanam yang dipakai ini nggak harus sama dengan yang aku pakai ya. Yang penting media tanamnya poros atau tidak mengikat air. Jadi nanti pas saat disiram itu air bisa langsung keluar dari bagian lubang pot. Bisa juga ditambahkan batu-batu hias di bagian atas atau bagian permukaan dari pot, tapi kelemahannya itu kalau pakai batu hias, media tanamnya nggak kelihatan sudah kering atau belum. Jadi saat penyiraman berikutnya itu kita harus ngorek-ngorek lagi di dalam batu itu apakah udah kering atau belum. Setelah ditanam ke media tanam, jangan langsung disiram, tapi biarkan 1 hari dulu untuk menyesuaikan dengan media tanam baru dan simpan di tempat yang teduh. Nah, untuk sukulen yang masih ada akar tuanya kayak gini, akar tuanya bisa diguntingin dulu biar merangsang pertumbuhan dari akar yang baru. Terus, kalau misalkan masih ada daun-daun kering yang nempel di bagian bawah itu, dicabutin juga biar nggak kena penyakit. Setelah akarnya digunting ini, jangan langsung ditanam, tapi biarin di tempat teduh dan tunggu sampai luka potongannya kering antara 3-5 hari. Nah, setelah kering baru boleh ditanam ke media tanam. Nah, sekarang aku mau repotting beberapa tanaman sukulen aku. Repotting biasanya aku lakukan pada saat media tanam masih kering, jadi belum disiram. Aku biasanya simpan batu-batu atau kawat di bagian bawah dasar pot buat menahan tanah biar nggak terlalu banyak keluar dari bolong pot. Soalnya pot yang ukuran kecil ini biasanya bolongnya gede-gede banget, udah gitu banyak, jadi tanah banyak keluar dari bagian bawah itu. Hati-hati ya, jangan sampai akarnya putus, jadi bener-bener akarnya harus kayak gini ke bawah.
Ini tuh asalnya dari bibit yang kecil yang nempel di bagian badannya, terus udah gitu copot karena nggak sengaja aku copot. Akhirnya aku tanam di media tanam dan akhirnya gede, tumbuh jadi segede gini. Nah, dari potongan yang kecil kayak gini asalnya. Yang ini juga akarnya udah tumbuh banyak banget. Jangan lupa daun keringnya harus selalu dicabutin biar tanaman nggak kena penyakit. Nah, sekarang aku mau pindahin bibit-bibit sukulen. Ini wadahnya udah rusak banget, jadi emang udah harus aku pindah dan udah ada beberapa yang induknya udah lepas, jadi udah bisa dipindah ke pot. Jadi bibit sukulen ini aku tumbuhin dari potekan daun. Nah, mau tahu caranya? Coba cek playlist aku yang cara memperbanyak sukulen dari potekan daun. Karena masih kecil dan akarnya masih halus banget, jadi harus hati-hati jangan sampai akarnya putus. Nah, yang kayak gini, ini induknya udah lepas dan udah bisa dipindah ke pot. Nah, sekarang aku mau pindahin tanaman yang masih ada induknya karena ini wadahnya udah rusak. Aku mau manfaatin plastik bekas wadah makanan buat dijadiin wadah bibitnya. Tapi ingat bagian bawahnya harus dikasih bolong biar nanti kalau disiram airnya tetap keluar ke bagian bawah bolongannya. Buat bibit yang masih nempel induknya kayak gini, jangan dicabut, biarin sampai induknya lepas sendiri. Kalau misalkan udah lepas sendiri, itu artinya memang udah siap untuk dipindah ke pot yang baru. Cara penyiramannya sama aja kayak tanaman sukulen yang udah gede, jadi siram saat media tanamnya kering. Kalau masih basah, jangan disiram. Bibit-bibit ini kalau kekurangan air bisa keriput atau kering, jadi harus benar-benar pas airnya. Nah, kalaupun kelebihan air dia bisa langsung busuk, jadi emang benar-benar harus pas. Siram bibit tanaman sukulen ini sama kayak sukulen yang udah besar. Tunggu sampai media tanamnya kering, baru disiram. Kalau media tanamnya masih basah, jangan disiram. Sukulen yang baru dipindah ke media tanam dan setelah repotting itu disimpan di tempat yang teduh dan siram 1 atau 2 hari setelah repotting. Biar sukulen menyesuaikan dengan media tanam yang baru. Aku juga mau repotting beberapa sukulen yang udah kekecilan potnya. Jenis Haworthia ini lumayan gampang menurut aku buat dirawat. Nah, jadi buat yang baru mulai rawat sukulen bisa dicoba jenis ini karena lumayan gampang, nggak terlalu ribet.
Nah, agave ini juga salah satu jenis yang lumayan bandel, nggak terlalu memerlukan perawatan yang ekstra kayak Echeveria. Jadi buat yang mau mulai rawat tanaman sukulen bisa dimulai dengan jenis ini. Kalau ada yang mau bantu aku buat kasih nama-nama sukulen yang ada di video ini, bisa langsung komen di box komen, oke?